Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Apakah share screen sudah terlihat? Untuk filenya akan dikirimkan di grup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, untuk pertemuan 3 kali ini kita akan membahas terkait index math, count if, yang ini database dan if else, terus yang terakhir adalah data table. Oke, kita langsung aja ke index math. Kalau terlalu cepat bisa konfirmasi ya teman-teman. Nah, indeks. Nah, sebelum kita ke indeks math, kita akan bahas indeks terlebih dahulu dan math terlebih dahulu, baru kita akan menggabungkan fungsi indeks dan fungsi math-nya. Nah, indeks adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentang. Dalam fungsi indeks, itu ada formula array, row number, dan column number. Nah, saya ingatkan, untuk formula Excel yang kurung siku, yang terakhir yang column number, yang ini kurung siku itu opsional. Dia bisa kita gunakan, bisa tidak. Itu tergantung situasi. Oke, sekali lagi, untuk formula Excel yang kurung siku, yang ini yang column number itu opsional. Bisa kita gunakan, bisa tidak. Itu tergantung situasinya. Oke, yang pertama kita coba di baris 11. Kita coba fungsi indeks dulu, sama dengan indeks arraynya. Nah, karena di sini kita tidak akan menggunakan yang formula terakhir, yaitu yang column number, maka kita hanya menggunakan satu kolom untuk arraynya. Oke, baru masukkan row number. Baris kedua. Baris kedua. Berarti yang kedua. Nah, baris kedua, dalam area yang kita masukkan adalah sintak. Jadi sekali lagi untuk indeks, itu adalah untuk menentukan hasil. Nah, hasil yang ditentukan itu tergantung dari area yang kita masukkan. Apakah kita memasukkan arraynya berisi kolom nama, atau kolom nama, kolom usia, atau kolom status. Jadi sekali lagi, untuk indeks itu adalah untuk menghasilkan nilai. Tapi nilai yang dihasilkan adalah tergantung dari area yang kita masukkan. Oke? Nah, untuk yang mencari baris dan kolom, kita bisa menggunakan indeks. Karena kita ingin mencari kolomnya juga, maka kita bisa menggunakan semua area yang kita miliki atau semua data yang kita miliki. Baris keempat. Nah, baru kita bisa menggunakan yang kolom number, kolom ketiga. Sekali lagi, kita bisa menggunakan fungsi kolom number dengan catatan kita menggunakan semua data yang kita miliki atau area yang kita masukkan lebih dari satu kolom. Kalau kita menggunakan area satu kolom, maka kita tidak perlu membutuhkan yang kolom number. Sekali lagi, untuk fungsi Excel yang kurung siku, itu adalah opsional. Bisa kita gunakan, bisa tidak. Itu tergantung situasinya. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, untuk math adalah untuk mencari posisi pada suatu nilai atau range yang terdapat pada satu kolom dan satu baris. Nah, untuk math itu adalah untuk satu kolom atau satu baris. Kalau arraynya atau arraynya adalah satu kolom, maka datanya adalah data hasilnya adalah baris. Oke, kalau begitu pula kebalikannya. Kalau arraynya adalah baris, maka datanya yang dihasilkan adalah kolom. Kita coba match sama dengan match lookup value. Lookup value adalah nilai yang ingin dicari, nilai yang ingin kita cari. Di sini adalah hasil match sintak, maka lookup value-nya kita bisa menggunakan sintak. Karena yang ingin kita cari adalah hasilnya sintak, entah itu dia pada baris keberapa ataupun kolom ke berapa. Baru untuk
lookup array. Lookup array adalah rentang sel dari data yang kita cari. Nah, sekali lagi, untuk math kita hanya bisa memasukkan rentang sel atau array itu cuma ada satu kolom atau satu baris. Dengan catatan bahwa di sana ada lookup value-nya. Nah, kita bisa menggunakan kolom A karena ada sintanya atau baris ke dua, baris ketiga. Oke, kita coba menggunakan yang kolom A dulu untuk lookup array-nya. Masuk 0. Nah, net tipe itu sama dengan yang false dan true pada lookup value. Maaf, pada lookup maupun VLOOKUP. Nah, 2. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila dia menghasilkan 2, maka 2 ini adalah data berupa baris. Kenapa baris? Karena lookup array yang kita masukkan adalah data kolom. Oke, maka hasil sinta match-nya adalah 2. 2 pada baris kedua dari lookup array yang kita input. Nah, lookup array yang kita input kan dari baris kedua untuk nomor satunya. Oke, begitu juga kalau misalnya match hasilnya dengan sama sinta, tapi dengan lookup array yang berbeda, yaitu satu baris atau dengan baris 0. Nah, maka hasilnya adalah 1. 1 ini menandakan bahwa dia terdapat pada kolom 1. Oke, sekali lagi, match itu adalah untuk mencari posisi pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, pada satu kolom atau baris, hanya satu kolom atau satu baris. Kalau lookup array-nya satu kolom, maka datanya adalah baris. Begitu juga sebaliknya. Kalau lookup array-nya berupa data baris, maka hasilnya adalah kolom. Oke, sampai sini apakah dapat dipahami? Halo teman-teman, apakah suara saya masih terdengar? Boleh ulang yang indeks baris kedua. Oke, sekali lagi. Oke, indeks baris kedua. Oke. Indeks itu adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel. Oke. Nah, sama dengan indeks yang dihasilkan itu adalah tergantung dari balik lagi array yang kita masukkan. Nah, kalau kita hanya ingin menggunakan misalnya ini baris kedua. Kalau kita ingin menggunakan kolom usia array-nya, maka hasilnya akan berbeda dengan kita menggunakan kolom nama. Oke, jadi sekali lagi, indeks itu adalah untuk menghasilkan nilai. Nah, nilai yang dihasilkan itu tergantung array yang kita input. Nah, oke. Kalau kita menggunakan semua formulanya sampai yang kolom number, maka dengan catatan kita menginput semua data yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak ingin menggunakan yang kolom number, maka array yang kita input adalah hanya boleh satu kolom. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini adalah yang indeks dan match. Nah, di sini adalah kita ingin mencari status Sophie. Oke. Sama dengan indeks. Karena di sini ada kolom status, nah ini status dan Sophie berarti di kolom nama, maka yang kita gunakan adalah semua data yang kita miliki. Oke. Nah, untuk fungsi math, kita akan mengganti di row number dan column number. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat bahwa hasil math itu adalah berupa angka. Oke. Nah, untuk fungsi row number,
match kita bisa lihat dari data kolom A, B, dan C. Sekali lagi, untuk match, untuk yang hasilnya baris adalah yang ada satu kolom. Oke, maka yang satu kolom adalah yang Sophie. Nah, kalau status dia kan terdapat di satu baris. Maka dari itu match lookup value-nya kita bisa menggunakan Sophie adalah yang kolom. Sekali lagi, kalau yang dicari match row number atau baris keberapa, maka data yang kita masukkan adalah data kolom. Kalau kita ingin mencari kolom keberapa menggunakan match, maka data yang kita masukkan adalah data baris. Oke, kolom number match lagi. Lookup value-nya status. Status Sophie belum menikah. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Oke, kita lanjut ke yang count if. Nah, di sini kita akan mencari, di sini ada jumlah dan ada persentase. Nah, untuk jumlah, ulang ke oke, ulang. Oke. Pelan-pelan. Oke, kalau kecepatan konfirmasi aja teman-teman. Sekali lagi ya, yang kita dulu. Nah, oke. Indeks itu kan untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentang. Nah, karena di sini kita ingin menggunakan fungsi indeks math, kita ingin menggunakan indeks. Ya, indeks. Nah, karena kita di sini ada Sophie dan ada status, nah, status itu kan kolomnya berbeda dan yang Sophie juga di kolom yang berbeda. Maka area yang kita gunakan adalah semua data yang kita miliki. Oke, ulang. Indeks adalah untuk menghasilkan nilai dari tabel atau rentang. Nah, kita ingin menghasilkan kita ingin memunculkan statusnya Sophie itu apa? Oke, maka kita bisa menggunakan fungsi indeks. Nah, dan ingin kita munculkan data yang kita miliki ada datanya Sophie, kita membutuhkan data Sophie dan data status. Oke, nah karena Sophie dan status itu adalah beda-beda kolom, maka kita bisa menggunakan semua data yang kita miliki. Oke, untuk arraynya. Nah, terus untuk row number, kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan secara manual, misalnya Sophie di baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di baris ke-6 dan kolom 1, 2, 3. Maaf, 3. Nah, itu untuk secara manualnya. Oke. Tapi apabila nanti kita memiliki jumlah data yang banyak, kita itu tidak akan efisien apabila kita melakukan secara manual. Oke, maka dari itu kita membutuhkan fungsi tambahan match untuk fungsi indeks. Nah, match di sini adalah raw number. Sekali lagi, kalau untuk raw number maka lookup array-nya adalah kolom karena yang akan menghasilkan baris. Match lookup value dari data kita yang satu kolom adalah yang Sophie. Nah, kalau status kan dia adalah kata statusnya di satu baris, bukan satu kolom. Nah, maka lookup value-nya adalah Sophie. Untuk yang row number, nah, baru lookup array yang kolom, satu kolom dengan Sophie-nya.
Baru untuk yang column number, seperti yang row number tadi, kita bisa menggunakan fungsi math. Karena yang diinginkan adalah kolom keberapa, maka lookup array-nya harus yang satu baris. Nah, Sophie dan status yang satu baris itu adalah yang status. Oke. Oke, apakah dapat dipahami? Apakah dapat dipahami, teman-teman? Jadi sekali lagi, perhatikan untuk posisi untuk match, sekali lagi untuk posisi match, kalau data yang kita input untuk lookup array-nya adalah satu baris, maka hasilnya adalah kolom. Kalau kita menginput data yang satu kolom, maka lookup array-nya adalah yang satu baris. Oke. Nah, nanti bisa ditanyakan lagi ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk fungsi penjumlahan, di Excel kita mengenal banyak fungsi penjumlahan. Ada yang sum, ada yang count dan counta, ada yang len. Oke, kalau sum itu adalah menjumlahkan berupa angka, penjumlahan yang berupa yang menghitungnya angka. Kalau count dan counta, kalau counta itu adalah menjumlahkan jumlah sel, kecuali sel kosong. Nah, kalau count itu adalah menjumlahkan semua sel, menjumlahkan sel yang hanya berisi angka. Nah, kalau len, dia adalah menjumlahkan kriteria atau berapa banyak tulisan dalam satu sel. Nah, kalau len itu hanya satu sel. Misalnya, 2, 3. Sama dengan sum, sama dengan counta, sama dengan count, sama dengan len. Oke, sekali lagi. Sum itu adalah untuk menjumlahkan angka. Count dan count itu adalah untuk menjumlahkan sel yang berisi angka saja. Kalau counta itu menjumlahkan seluruh sel, tapi kecuali sel kosong. Kalau len, dia adalah menjumlahkan satu sel. Oke. Nah, karena di sini menjumlahkan, yang diminta menjumlahkan di sini adalah menjumlahkan selnya. Oke. Maka kita bisa menggunakan count atau counta. Nah, kita bisa menggunakan count atau counta. Nah, tapi sekali lagi, tapi untuk count itu adalah yang berisi angka. Sementara sel yang akan kita jumlahkan itu tidak ada angkanya. Otomatis nanti count-nya hasilnya 0. Ini counter. Counter. C2 sampai dengan C35. Sama dengan count. Nah, oke. Sekali lagi yang count, kenapa dia menghasilkan 0? Karena untuk sel yang kita jumlahkan, dia tidak ada yang bernilai angka. Semuanya berisi kecuali angka. Nah, oke. Maka kita bisa menggunakan yang counta. Nah, untuk jumlah yang di tabel yang di sebelah kanan, ini adalah jumlah, tapi ada keterangannya. Ada keterangan kondisinya, yaitu membaik, tidak berubah, memburuk, dan tidak diketahui.
Nah, karena ada keterangannya, maka kita menambahkan fungsi if sama dengan count if. Count if artinya jika. Range-nya adalah C2 sampai dengan C35 dengan kriterianya adalah yang Oke, berarti kondisi sungai yang membaik adalah terdapat 11, artinya adalah 11 sel. Membaik, ini membaik, membaik, membaik. Oke, begitu juga yang tidak berubah, memburuk dan tidak diketahui. Nah, untuk persentase sendiri, itu adalah sama dengan jumlah sel yang membaik dibagi dengan jumlah keseluruhan datanya. Atau teman-teman bisa bilang count if dibagi dengan counta. Oke, apakah dapat dipahami? C35 dengan C35. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Iya, selnya dikunci supaya hasilnya tidak error. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman? Yang persentase. Yang persentase, yang jumlah, kalau kita secara umum, kita mencari persentase itu adalah sama dengan jumlah berdasarkan, ini kan jumlah sel membaik dibagi dengan jumlah seluruh keterangannya, seluruh kondisi sungainya. Oke, nah karena yang jumlah kondisi sungainya cuma satu, jadi jangan lupa dikunci FN F4 atau F4, tergantung Excel-nya teman-teman. Oke, nah atau teman-teman bisa menggunakan sama dengan count if. Nah, count if ini kan count itu jumlah selnya, if itu keterangannya. Oke, C2, C2 sampai dengan C35 itu adalah sel untuk kondisi sungainya. Jangan lupa dikunci. Nah, FN4 kriterianya dibagi dengan kaunta. Nah, kaunta adalah jumlah seluruh selnya. C2 sampai dengan C35. Oke. Oke, apakah dapat dipahami?
Nah, apakah dapat dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang ini adalah fungsi database. Nah, untuk yang database, itu untuk semua database itu formulanya sama. Itu ada database, ada field, dan ada kriteria. Yang hanya membedakan misalnya, kalau untuk database penjumlahan, itu nanti ada, kan kalau untuk penjumlahan, itu ada yang ada sum, sama dengan sum. Nah, kalau dia penjumlahan berdasarkan keterangan atau kriteria, itu ada sum if dan sum ifs. Oke. Nah, kalau kita menjumlahkan database, itu sebelum sum-nya ada huruf D. Nah, the sum. Nah, the sum adalah penjumlahan untuk database. Kalau untuk rata-rata itu ada the average. Oke. Nah, baik the sum, the average, the mean, dan the max itu formulanya sama. Ada database, ada field, dan ada kriteria. Database, field, dan kriteria. Yang hanya membedakan kalau the sum untuk penjumlahan, the average untuk rata-rata, fungsi database untuk rata-rata, the max fungsi database untuk mencari nilai maksimum. Oke. Di sini jumlah penjualan wilayah Bogor. Kita akan mencoba menggunakan fungsi database sama dengan the sum. Di the sum itu ada database, field, dan kriteria. Database adalah seluruh data yang kita miliki. Field adalah header atau judul kriteria yang dicari. Oke, kriteria yang kita cari. Nah, di sini kan jumlah penjualan wilayah Bogor. Yang kita cari adalah pada wilayah Bogornya. Maaf, yang kita cari adalah jumlah penjualannya. Nah, maka field-nya nanti adalah penjualan. Kata penjualannya. Karena field, sekali lagi, field itu ada header atau judul. Kriteria yang kita cari. Oke, baru untuk yang kriteria adalah header atau judul dan kriterianya. Nah, yang berdasarkan, kita ingin mencari jumlah penjualan wilayah Bogor. Nah, jumlah penjualan berdasarkan apa? Jumlah penjualan berdasarkan wilayah Bogor. Maka nanti kriterianya adalah ada wilayah dan Bogor. Oke, apakah dapat dipahami? Kita coba bisa di database-nya. Field, sekali lagi, field adalah header atau judul kriteria yang kita cari. Kita ingin mencari adalah jumlah penjualan. Oke, penjualan, maka field-nya adalah yang penjualan, kata penjualannya. Oke, nah baru yang kriteria adalah header dan kriterianya. Berdasarkan. Nah, berdasarkan apa? Kita ingin mencari jumlah penjualan berdasarkan apa? Nah, kita ingin mencari jumlah penjualan berdasarkan wilayah Bogor. Dari itu kita wilayah Bogor. Oke. Nah, untuk database yang kriteria itu tidak bisa menggunakan satu sel. Dia harus minimal 2 sel. Kalau teman-teman hanya menggunakan satu sel, dia akan error. Misalnya cuman hanya Bogor saja. Nah, dia akan error. Oke, sampai sini dapat dipahami? Nah, apakah dapat dipahami teman-teman? Nah, begitu juga yang jumlah penjualan wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, bentar. Kalau yang dicari Bandung, maka kita membutuhkan data bantu. Di sini wilayah bakal diganti jadi Bandung.
tinggal diganti wilayah Bandung. Oke, makanya teman-teman di sini dilihat ada penjualan kurang dari 100. Nah, ini nanti untuk yang baris ketiga. Oke. Nah, di sini kenapa tadi kita tidak menggunakan data bantu? Karena kebetulan sekali di bawah headernya langsung ada tulisan Bogor. Oke, apakah dapat dipahami? Iya, buat data bantu dulu. Oke. Nah, Bogor, Ceruk. Karena di sini Bandung, di Bogor dulu bentar ya. Bogor. Nah, ini sama seperti yang jumlah penjualan wilayah Bogor. Sama dengan the sum database-nya field-nya sekali lagi adalah header atau kriteria yang kita cari. Kita ingin mencari adalah jumlah penjualan. Field-nya maka yang jumlah penjualan. Kriterianya adalah wilayah Bogor untuk produk jeruk. Nah, wilayah Bogor untuk produk jeruk. Oke? Nah, sini ada Bogor dan jeruk. Sekali lagi, untuk formula kriteria pada fungsi database, itu tidak boleh satu sel. Dia harus minimal lebih dari satu sel. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, oke. Nah, begitu juga yang jumlah sales. Oke, sama dengan, nah, di sini teman-teman dapat lihat jumlah sales. Sales yang dimaksud di sini adalah orangnya. Oke, orang. Dan kalau kita ada Excel, maka yang dihitung adalah jumlah selnya. Maka kita tidak bisa menggunakan the sum. Kita bisa menggunakan the count atau the counter. Oke, sama dengan. Nah, kalau yang the count dulu, database, field-nya adalah header yang dicari. Kita ingin mencari jumlah sales. Baru kriterianya penjualan di bawah 100. Penjualan di bawah 100. Sama dengan the counter. Database, field-nya jumlah sales, penjualannya di bawah 100. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekali lagi, jumlah sales yang dimaksud adalah jumlah orangnya. Atau dengan kata lain kalau di Excel adalah jumlah selnya. Nah, di sini hasil the count dan the counter berbeda. Itu karena sekali lagi, count yang tidak ada A-nya itu adalah jumlah sel apabila berisi angka. Nah, kebetulan di jumlah sales ini kan tidak ada yang namanya angka 1. Tidak ada yang namanya 1. Oke? Maka hasilnya 0. Kalau misalnya, nah ini saya ganti jadi 1. Nah, maka hasil the count ada 1. Karena ada yang namanya 1. Sekali lagi, count itu adalah jumlah sel untuk yang berisi angka. Kalau count yang ada A-nya itu adalah jumlah sel, seluruh jumlah sel. Kecuali kalau ada sel kosongnya. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, kalau fungsi if,
Jumlah penjualan wilayah Bogor. Nah, karena kalau kita menggunakan fungsi if, maka kita bisa menggunakan yang sum if. Sama dengan sum if. Nah, sum if, sum if adalah keterangannya. Keterangannya adalah untuk wilayah Bogor. Oke. Nah, untuk fungsi sum if itu ada range, kriteria, dan sum range. Nah, karena setelah range adalah kriteria, maka range yang dimaksud di sini adalah range untuk kriterianya. Oke, maka kriterianya adalah Bogor, maka range-nya adalah yang wilayah. Terus kriterianya adalah Bogor. Baru yang sum range adalah yang data penjualannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan fungsi if ataupun fungsi database itu hasilnya sama. Bedanya kalau kita menggunakan fungsi if, kita hanya memasukkan atau menginput kolom yang kita butuhkan saja. Kalau kita menggunakan fungsi database, kita menggunakan semua data yang kita miliki. Oke, sama dengan yang di sini, karena dua keterangan ada Bogor dan Jeruk, maka yang ada huruf S-nya, sum ifs. Nah, kalau untuk sum ifs itu terbalik daripada yang sum if yang tidak ada S-nya. Kalau sum ifs yang ada S-nya, itu sum range-nya dulu. Berarti yang data penjualannya dulu. Baru yang range kriteria 1. Wilayah Bogor berarti yang Bogor. Terus produk jeruk. Nah, oke, sekali lagi, baik menggunakan database ataupun if else itu hasilnya sama. Yang ini sama dengan count if data penjualan range-nya kriterianya di bawah 100. Nah, kalau untuk count if itu adalah yang sesuai dengan yang the count tab. Oke. Oke, sampai sini apakah dapat dipahami teman-teman? Ulangi yang pakai sum if. Oke. Sekali lagi, yang fungsi yang sum if, hapus dulu. Nah, sum if itu ada range, kriteria, dan sum range. Nah, range, karena setelah range adalah kriteria, maka range yang dimaksud adalah range untuk kriterianya. Karena kriterianya adalah Bogor, maka range-nya adalah wilayah. Oke? Baru masukkan kriterianya adalah Bogor. Nah, baru utusan range-nya adalah yang data penjualan. Oke, apakah dapat dipahami? Oke. Nah, kalau untuk yang ada S-nya, nah, kalau untuk yang ada S-nya itu terbalik, yang sum range-nya dulu. Oke. Nah, wilayah, misalnya kita ingin mencari database penjumlahan jumlah penjualan wilayah Bogor dan Bandung. Sama dengan the sum, oke, field-nya penjualan. Ingat sekali lagi, field-nya adalah yang kita cari. Nah, kita ingin mencari adalah data penjualan, jumlah penjualannya.
kriterianya adalah wilayah Bogor dan Bandung. Oke. Nah, wilayah Bogor dan Bandung. Kalau kita menggunakan fungsi sum if sama dengan kalau kita menggunakan fungsi sum if seperti kita menggunakan yang ini, yang hasil yang baris 17, sum range-nya adalah data penjualan, satu adalah wilayah, nah, misalnya tadi Bogor, terus masuk lagi wilayah, terus Bandung. Nah, ini hasilnya tidak bisa. Kenapa? Karena untuk fungsi sum, tidak hanya sum, yang selainnya yang fungsi gabungan yang baik itu average if, sum if, dan yang lainnya, itu kalau untuk dengan kriteria satu range, nah ini kan kriterianya di satu range atau satu kolom. Nah, tidak bisa menggunakan seperti ini. Oke? Maka dari itu, setelah kita masukkan range yang pertama, nah, terus titik koma, terus kurung kurawal yang di atas kurung siku. Oke? Baru kita masukkan kriterianya. Nah, kriterianya tidak bisa menggunakan sel. Kriterianya harus diketik manual. Tadi wilayah Bogor. Bogor. Tanda petik. Terus dan Bandung. Bandung. Salah. Bandung. Ini kurang keluar. Bogor, Bandung. Nah, kalau kita enter, dia belum dijumlahkan. Nah, kalau di beberapa Excel yang lama, itu hanya muncul yang 355. Kenapa yang muncul 355? Karena yang hanya ini belum hasilnya belum dijumlahkan. Yang hanya muncul adalah yang kriteria yang pertama ini. Nah, maka dari itu setelah kita menggunakan sum ifs dengan kriteria Bogor dan Bandung, kita tambahkan sebelum sum ifs-nya adalah sum, dijumlahkan. Oke, bentar. Nah, baru hasilnya sama. Sekali lagi, jika kita ingin menjumlahkan, tidak hanya menjumlahkan, baik itu mencari rata-rata yang ada sum if, average if yang ada huruf S-nya tambahannya ini dengan kriteria, maka kita harus menggunakan formula yang seperti ini. Oke, begitu juga misalnya kita ingin mencari rata-rata. Ini tadi Bogor dan Bandung sama dengan the average database-nya field-nya adalah penjualan, database-nya adalah wilayah Bogor dan Bandung. Oke, nah sama seperti yang sum ifs yang ini. Maka sum ifs ini tinggal kita ganti jadi average if, dan yang sum ini ganti jadi average. Oke, sama dengan age range-nya, terus range kriterianya, kurang kurawal tadi Bogor, tanda petik 2 Bogor, petik 2 kota, tanda petik 2 Bandung. Nah, baru tambah. Nah, kan average. Enter. Nah, hasilnya sama. Oke, apakah dapat dipahami? Kalau terlalu cepat bisa konfirmasi ya teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya dia ingin ada tambahan, misalnya tambahan produk, ya tinggal ditambahkan misalnya produknya jeruk. Oke, tambahkan jeruk. Nah, karena yang jeruk ini kan kriterianya cuma satu, jadi kita tidak perlu menggunakan kurung perawal seperti yang kriteria wilayah ini. Oke,
Nah, karena kriterianya cuma satu. Nah, yang ini yang jeruk. Nah, kalau untuk fungsi database, kan tadi Bogor, Bandung ya. Bandung. Nah, ini kita ganti kriterianya. Nah, kalau seperti ini dia error. Kenapa? Karena ada sel yang kosong di sebelah ini. Nah, jadi harus sama, harus terisi semua. Ini kan ada yang sel kosong yang H8. Nah, jadi harus diisi sel 8-nya adalah jeruk. Nah, baru hasilnya sama. Nah, kalau untuk fungsi database, dia harus, kalau untuk, nah, sejajar seperti ini teman-teman, maksudnya tidak ada yang kosong. Misalnya kalau teman-teman ingin Bandung jeruk atau nanti ditambahkan wilayah misalnya Jakarta. Jakarta. Jakarta jeruk ya, berarti harus ditambahkan lagi Jakarta dan tambahkan jeruk. Oke, apakah dapat dipahami? Jadi sekali lagi untuk yang kriteria database itu harus semua sel yang kriterianya itu ada nilainya, tidak boleh kosong. Oke, sampai sini apakah dapat dipahami? Boleh ulang yang average. Yang average sama yang sama. Oke, jadi tinggal diganti sum sama average-nya. Nah, sekali lagi, kalau untuk range dengan dua kriteria, maka kriteria tidak hanya dua, lebih dari dua, maaf, lebih dari satu, maka harus menggunakan tanda kurung kurawal ini. Oke? Kalau range-nya lebih dari satu. Maaf, kalau keterangan range-nya lebih dari satu. Jadi untuk sum dan average sama, bedanya tinggal sum-nya diganti average, baik itu pada sum dan sum if. Jadi kalau sum dan sum if, kalau average berarti average dan average if. Ada S-nya. Oke? Apakah dapat dipahami? Oke. Nah, tadi nih, ini kita cek dulu. Misalnya, ya. Misalnya ada, ini apel deh. Apel, dan di sini melon. Melon. Kalau di data, melon dulu baru apel. Oke? Ya. Ini yang Bogor dengan produk apel melon. Apel dulu baru melon. Nah, maka yang di sini itu bisa teman-teman di kurung kurawal apel, terus melon, 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 terus kurung kurawal. Nah, ini apel melon. Yang ini, yang average saya hapus dulu. Ini sama dengan the sum database, filenya penjualan dengan yang melon dulu baru apel, sama dengan sum if penjualan Bogor, Bogor, terus Bandung, Bandung, Bandung,
Bogor, Bandung. Ini melon dulu baru apel. Tanda turun kurawal, terus melon, terus apel. Saya di oh iya maaf ini belum samnya. Bogor, Bandung, Bandung, 12 yang salah benar. Ganti jadi melon, ganti jadi apa? Apa? Nah, di sini kenapa hasilnya berbeda? Ini maksudnya adalah kalau yang di sini, nah, ini kan untuk apel melon. Maksudnya adalah jumlah untuk jumlah wilayah Bogor, produknya apel dan Bandungnya melon. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjumlahkan misalnya jumlah penjualan wilayah Bogor dengan produk apel dan wilayah Bandung untuk produk melon. Oke, berarti Bogor dengan apel satu baris, Bandung dengan melon satu baris. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang desam. Nah, kalau menggunakan yang fungsi if, sum if, nah, maka Bogor uh, setelah range-nya adalah range range pertama, maka terus langsung Bogor. Begitu juga untuk range kedua, langsung untuk keterangan Bogornya. Kan Bogor apel. Nah, kalau teman jadi di sini maksudnya adalah Bogor dengan apel, Bandung dengan melon. Kalau teman-teman tukar, misalnya di sini adalah melon bukan apel, berarti maksudnya adalah Bogor untuk apel, Bogor untuk melon dan Bandung untuk apel. Oke, apakah dapat dipahami? Bogor apel, Bandung melon. Oh, teman-teman, apakah dapat dipahami? Oke, sekali lagi, kalau untuk teman-teman ingin menggunakan database, maka yang ini adalah penjumlahan jumlah penjual wilayah Bogor untuk produk apel, maka Bogor dan apelnya harus satu baris, dan Bandung dan produk melon. Nah, Bandung dan melon satu baris kalau menggunakan yang desam. Begitu juga yang melon, Bogor, kota wilayah Bogor produk melon, dan wilayah Bandung untuk produk apel. Kalau untuk if, setelah range, kriterianya langsung yang pertama adalah Bogor. Nah, begitu juga nanti di range setelah range kedua, langsung kriterianya adalah yang apel, karena kita ingin mencari jumlah penjualan wilayah Bogor produk apel. Oke, jadi Bogor apel. Nah, baru di setelah Bogornya untuk range kedua. Untuk keterangan range pertama yang kedua, Bandung, begitu juga nanti untuk keterangan range kedua yang kedua, yaitu adalah melon. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman?
Oke. Nah, untuk yang terakhir, oh ini belum dihapus ya, Mam. Nah, untuk yang di sini, kenapa kita harus membutuhkan data bantu? Karena kalau kita tidak ada data bantu, nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba. Nah, ini adalah yang biaya sewa. Nah, tadi kita sudah belajar yang indeks MET. Kita coba di sini yang biaya sewa dan biaya pasang. Sama dengan indeks arraynya semuanya FNF4 row number. Yang satu baris adalah yang vendor. Maka biaya match lookup value-nya hari, lookup array-nya, lookup array-nya jangan lupa dikunci ya. 4 0 kolom berarti match lagi. Match lookup value-nya biaya pasang. Oke, maaf. Lookup value yang kolom. Yang kolom. Berarti yang ini. C, terus lookup array-nya. C. Jangan lupa dikunci. NF4. 0. Enter. Nah, ini tinggal tarik garis bawah. Nah, ini bisa diganti jadi misalnya A 600 dan 95 650. Oke. Nah, untuk total biaya itu sama dengan biaya sewa dikali hari ditambah biaya pasang. Nah, data table, sebelum buat data table, kita buat tabelnya dulu. Ada misalnya di sini boleh hari, vendornya, A, B, dan C. Ini ada 2, 4, dan 6. Nah, sebelum ke data table, sebelum kita milih data table, jangan lupa di blok dulu. Nah, karena nanti ya ini yang akan ada hasilnya dari data table. Oke. Buka yang data, terus data, pilih yang what if analysis yang bagian bawah yang data table. Nah, di sini ada row input cell sama column input cell. Nah, yang row input cell adalah dalam tabel yang kita blok ini, yang mana yang satu baris. Yang satu baris adalah yang A, B, dan C. Oke, berarti yang ini satu baris. Nah, yang kolom input cell berarti yang satu kolom. Yang satu kolom adalah 2, 4, dan 6. Maka yang hari. Nah, di sini kenapa hasilnya hari? Karena ujungnya ini adalah masih hari. Oke. Maka ini kita ganti. Nah, ujung untuk data table, tidak hanya data table, semua yang aktif analisis itu harus bernilai formula. Kalau misalnya di sini kita hanya menginput angka ini saja, misalnya 12. Nah, maka hasilnya adalah 12. Oke, maka kita membutuhkan data bantu yang total biaya ini. Sama dengan yang total biaya. Nah, maka langsung muncul hasil total biayanya. Kita tidak perlu menjumlahkan satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita menggunakan misalnya biaya sewa. Nah, maka yang muncul adalah data yang ini. Data yang biaya sewa. Biaya sewa, biaya sewa, dan biaya sewa. Oke, jadi sekali lagi, ujung sebelah kiri atas untuk data table itu adalah yang akan mempengaruhi hasil data tablenya. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman?
ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, apakah dapat dipahami? Oke, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya pribadi ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.